Baik, di sini saya sudah mengerjakan tugas UTS. Yang pertama itu soalnya perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonamida. Lalu tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonamid tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Saya memakai jurnal Molecules yang sudah terindeks Q1. Dari gugus fungsi utama pada sulfonamida ini adalah gugus sulfonamid min SO2, dan NH2 yang bersifat polar yang mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga meningkatkan hidrofilitas yang menurunkan lipofilitas senyawa. Selain itu, terdapat cincin aromatik yang bersifat nonpolar dan dapat memberikan sedikit sifat lipofilik. Livabilitas merupakan parameter penting dalam sifat farmakonetik obat. Hal ini didukung oleh jurnal yang menyatakan bahwa livabilitas uh, is a critical physicochemical parameter of every molecule affect entosity, approach distribusi metabolisme. Selain itu disebutkan bahwa uh, retention in reference sampai log P ini disebutkan eh, bahwa lipofilitas berkaitan dengan interaksi senyawa terhadap fase nonpolar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan sulfonamida menembus membran biologis dapat dilakukan modifikasi struktur seperti penambahan gugus nonpolar, misalnya gugus alkyl atau aril, atau juga pengurangan sifat polar melalui substitusi pada gugus sulfonamida agar lipofilitasnya meningkat. Lalu eh, nomor dua ini pertanyaannya bagaimana? Jelaskan bagaimana merubah lipofilitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan biofabilitasnya di tubuh. Berikan contoh konkretnya. Saya memakai jurnal eh, Amel Amelioration of Lipophilicity yang sudah terindeks Q1. Nomor dua ini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara mengubah obat yang terlalu lipofilik menjadi hidrofilik supaya bioabilitasnya meningkat di dalam tubuh. Jadi, kalau suatu obat terlalu lipofilik, biasanya dia susah larut dalam air. Padahal kelarutan itu penting banget untuk proses penyerapan. Berdasarkan jurnal disebutkan bahwa high lipophilicity and poor aqueous stability of the in endemic problem of new drug molecule. Yang artinya banyak obat baru itu cenderung terlalu lipofilik dan akhirnya punya masalah kelarutan. Selain itu juga dijelaskan bahwa poor aqueous stability and low distribution are around the major cause of inhalation or bioavailability of lipophilic drug. Dari teks ini eh, diingatkan bahwa obat tidak larut dengan baik, maka proses disolusinya juga lambat, dan ini disebabkan bioavailabilitasnya jadi rendah. Karena itu, kita perlu meningkatkan hidrofilitasnya, hidrofiilitas obatnya, supaya lebih mudah larut dalam cairan tubuh. Salah satu cara untuk salah satu yang paling umum adalah sering digunakan adalah dengan pembentukan garam. Hal ini juga didukung oleh jurnal yang menyatakan bahwa sulfur is one of the most competitive of much yang ini eh sulfur. Dari teks ini eh menyatakan bahwa mengubah obat menjadi bentuk garam sifatnya jadi lebih mudah berinteraksi dengan air sehingga kelarutannya meningkat.
Selain itu juga, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan gugus polar pada struktur obat atau menggunakan bantuan formulasi seperti surfaktan agar obat lebih mudah larut. Dan lalu secara sederhana, alurnya itu dari obat yang awalnya lipofilik dan susah larut, kemudian dimodifikasi supaya lebih hidrofilik sehingga kelarutannya meningkat dan akhirnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Contohnya, obat yang bersifat lipofilik dapat diubah menjadi garam agar lebih mudah larut dalam air sehingga bioavailabilitasnya juga meningkat. Lalu pertanyaan nomor tiga itu sekurang-kurangnya tiga hal sensitif pada sedang injeksi terjadi interaksi antara bahan aktif dengan eksepiennya. Lalu berikan contoh masing-masingnya. Saya memakai jurnal Pharmaceutis yang sudah terindeks U1. Dari kutipan ini, dalam sediaan injeksi terdapat beberapa hal sensitif dapat menyebabkan interaksi antara bahan aktif dan ekspesien. Salah satu faktor utama adalah pH lingkungan, pH. Lalu, perubahan pH ini dapat memicu degradasi sistem penghantar obat maupun pelepasan bahan aktif. Hal ini juga sesuai dengan jurnal yang menyatakan bahwa developed pH sensitive NPS that degrade in unassociated influences and research 5 amino aminoacid acid 5 ALI to the target stage. Artinya, nanopartikel yang tersusun dari ekspresi alginat dan asam folat akan tetap stabil pada pH normal, tetapi akan terdegradasi pada kondisi asam sehingga melepasnya bahan aktif 5 ALA. Contohnya adalah interaksi antara 5 ALA dengan matriks alginate folic acid yang dipicu oleh perubahan pH. Lalu faktor kedua adalah interaksi kimia atau konjugasi antara spesien yang sangat mempengaruhi bagaimana bahan aktif berikatan atau terenkapsulasi. Dalam kasus ini disebutkan bahwa NPS were prepared by conjugating. Dari teks ini yang warna hijau ini disebutkan bahwa lalu disebutkan bahwa alginate mana alginate the alginate NPS WF AF NPS ya, ini diartikan bahwa adanya konjugasi antara alginat dalam asam folat membentuk sistem pembawa yang kemudian berinteraksi dengan bahan aktif melalui proses enkapsulasi. Contohnya adalah sistem alginate folit acid yang mempengaruhi kemampuan membawa dan melindungi 5 ALA dalam sudah injeksi. Lalu, yang ketiga, faktor stabilitas fisik dalam suspensi. Yang sudah saya tandai yang warna biru ini, tapi juga bergabung dengan yang warna hijau ini, eh, terutama terkait agresi yang homogenitasnya partikel interaksi yang tidak stabil antara bahan aktif dan ekspesian dapat menyebabkan pengumpalan yang berbahaya dalam sedia injeksi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa the alginate conjugated folic acid nanoparticles AFNPS were homogen in size sampai non-tonic itu tuh eh, dijelaskan bahwa menunjukkan interaksi antara komponen dalam sistem telah optimal sehingga tidak terjadi agregasi. Contohnya adalah sistem nanopartikel AFNPS yang tetap stabil dan tidak menggumpal dalam sediaan cair, sehingga aman digunakan sebagai sediaan injeksi. Lalu, pertanyaan terakhir, jelaskan salah satu contoh dalam sediaan obat yang Anda pahami, adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya.
konkretnya. Saya memakai jurnal Medical China, eh, sudah terindeks Q1, Q2. Dari teks ini, teks ini dijelaskan salah satu contoh kasus dalam sedan obat yang ada ikatan ionnya adalah eh, ionnya dan ngaruh ke aktivitas serta eliminasi obat adalah gugus foro, forosi, furosemide. Itu adalah diuro- diuretik. Setelah masuk ke dalam darah, furosemidenya bakal banyak atau menempel ke albumin plasma yang lewatnya interaksi elektrostatik atau ikatan ion. Selain ikatan hidrogen atau lipofilik, hidrofi, hidrofibik di jurnal Medicina ini disebutkan bahwa the binding the binding of ligands to albumin is a complex process involving hydrogen bonds, hydrophobic interaction, and electrostatic interaction. Jadi intinya ikatan obat ke albumin itu nggak cuma satu jenis, tetapi campuran juga termasuk ikatan ion juga. Karena ikatan ini sebagian besar furosemidanya terikat oleh protein, sedangkan yang bisa kerja itu cuma bagian yang bebas atau free dux. Nah, kalau ikatan ke albumin makin kuat, obat yang bebas jadi semakin sedikit, jadi efek diuretiknya lebih bisa turun. Eh, Sesuai juga dengan jurnal yang bilang eh, since only the on dari teks ini, dari teks ini eh, disebutkan bahwa dari sisi eliminasi hanya obat bebas yang dapat difiltrasi dan diekspresikan melalui ginjal. Artinya, jika lebih banyak furosemide terkait protein, maka eliminasi menjadi lebih lambat, sedangkan jika ikatan berkurang, eliminasinya dapat meningkat. Lalu, pada kasus furosemide ini, ikatan ion dengan albumin sangat berpengaruh terhadap aktivitas farmakologis dan laju eliminasi obat dalam tubuh. Dari sisi eliminasi juga juga sama karena bisa keluar lewat ginjal cuma obat yang bebas. Jika kalau lebih banyak yang terkait dengan albumin, obat lebih lama di darah atau eliminasinya melambat. Tapi kalau ikatan berkurang, obat lebih cepat keluar. Baik, terima kasih.